Lusiki, selamat ya, kamu punya anak perempuan. Guyan, kamu gila apa? Biru matamu berdarah, ini pasti orang dari keluargamu, Lu. Dan dia mirip banget sama kamu, bukan ayahmu kan? Ya, bukan aku. Oh iya, gadis kecil itu kelihatannya sekitar 4 atau 5 tahun. Apa 5 tahun yang lalu? Itu dia. Aduh, aku jadi nenek. Ada juga yang jadi cucu perempuan. Itu benar-benar harta karun, bintang keberuntungan keluarga. Lu yang muncul sekali dalam 100 tahun. Aduh, keluarga lu. Akhirnya punya anak perempuan di garis keturunanku. Namaku di silsilah keluarga pasti sedang bersinar sekarang. Ayo, kita jemput orangnya. Tunggu dulu, Aku kamu mau pergi pakai baju seperti ini? Oke, ini tidak akan menakuti cucu kesayanganku. Pak Wang. Sebelum kami kembali, seluruh rumah diganti dengan gaya putri. Oke, Baik, Nyonya. ayo pergi. Mama, kenapa tiba-tiba hujan? Sekarang gimana kita pulang? Sekarang Mama sudah panggil mobil, segera datang. Hei, itu dia. Aku cek nomor platnya. Sugar, kamu baik-baik saja. Jangan lari-larian lagi lain kali. Pria ini. Nak, kamu baik-baik saja? Mau ke rumah sakit? Bu, aku baik-baik saja. Oke, Gadis kecil ini bikin aku merasa sangat baik hati. Istri dan nona kecil Pak Lu masih menunggu Bapak. Baik, jadi dia sudah menikah? Masa sopir taksi daring parkir di tempat seperti ini? Tunggu sebentar. Maksudmu tidak bisa menemukannya? Mobilku sedang diperbaiki. Kenapa kamu tidak bisa mengerjakan satu hal? HP Guyan habis baterainya. Dia pergi cari power bank. Lokasi yang dikirim meleset. Sudah hilang waktu aku sampai. Itu juga salahmu. Kamu benar-benar perhatian sama istri dan anakmu. Kamu harus langsung ketemu aku begitu keluar. Nyonya, mobilnya udah diperbaiki. sudah. Semakin dipikir, semakin kesal. Wah, nyonya tua. Nyonya, Dia kenapa? mungkin gula darah rendah. Nenek kasih permen. Ayo. Ayo, nyonya. Bawa ke rumah sakit. Oke, ayo. Nyonya, pelan-pelan. Ayo pergi. Bukankah itu paman Lu dan tante Lu? Siapa wanita di sampingnya? Nona, aku dengar keluarga lu sedang mencari nona muda belakangan ini. Apakah yang ini? Anak yang sangat penurut. Kakek neneknya pasti sangat menyayanginya. Perhatikan lebih dekat wajah anak ini. Kenapa perasaanku? Tunggu sebentar. Ada apa? Siki itu sifatnya dingin kayak es batu. Kalau ada cewek yang suka, bagus. Cewek baik hati kayak gitu bisa dapat giliran nggak? Sudahlah, ayo kita pergi.
Ah, baiklah. Ayo. Kamu adalah nona pilihan keluarga Lu. Kenapa kamu masih punya anak di hati Pisces kanak? Maaf, kamu siapa? Saya Nona Shen Wei. Saya juga teman masa kecil kakaknya Siki. Cinta pertama di kampus. Dan cinta pertama yang tak terlupakan baginya. Apa? Aku nggak kenal dia. Aku bukan Nona. Aku nggak kenal Siki manapun. Kamu salah orang. Sugar, mobilnya sudah datang. Ayo pergi. Aku masih khawatir. Kamu cari tahu asal-usul wanita itu. Ya, Di taman kanak-kanak. Dengarkan guru. Mama dan Papa di mana? Mama nggak tahu gimana jelasin ini ke kamu. Intinya dia mungkin ada di sampingmu. Bisa juga jauh, jauh sekali. Dia udah meninggal? Lagi pula, aku pernah tidur sama dia. Nggak baik kalau ngomong buruk. Mama, aku sekarang udah 4 tahun. Bukan anak 3 tahun lagi. Mama, kalau mau cari suami baru, lebih baik yang tinggi dan ganteng. Misalnya, yang kemarin itu bagus. Kamu kecil banget. Hei, 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 sudah, ayo sekolah. Oke. Apa yang terjadi kemarin? Om dan Tante nggak bikin kamu susah, kan? Semalaman menghadap tembok, lutut setengah jam berkat kamu. Jangan khawatir, lain kali ketemu ibu dan anak itu lagi. Aku pasti balas dendam buat kamu. Apa? Sakit perut, aku harus ke kamar mandi. Benar-benar ke kamar mandi, bukan untuk kabur dari perintah. Oke. Kak Siki, maaf ya. Kamu nggak punya mata? Maaf, maaf. Sepertinya informasi yang kamu dapat benar. Jiang Qingyu itu orang tua sudah meninggal. Wanita belum menikah yang hamil. Selama otak keluarga Lu nggak kemasukan air, pasti nggak akan melihatnya. Maaf, aku akan ganti bajumu ini. Bajuku ini edisi terbatas di dunia. Sedangkan identitas Nona ini tunggu 3 bulan baru dapat. Orang kayak kamu sanggup bayar? Ya, aku ngerti kamu ibu tunggal. Nggak gampang sendirian bawa anak, tapi orang harus tanggung jawab atas perbuatannya. Nggak mikirin hari ini waktu main-main sama laki-laki. Jadi siapa yang pura-pura kasihan sekarang? Rugi 2 juta. Tapi aku nggak punya sebanyak itu. Aku cuma mau ganti rugi. Soal uangnya itu bukan urusanku. Mas Siki, Dia itu Lucici, teman masa kecil si Nona ini. Cinta pertama di kampus. Bahkan setelah keluar negeri, dia tetap dianggap sebagai kenangan indah yang tak terlupakan. Permisi. Kamu siapa? Mas Siki. Aku Shen Wei. Aku cuman keluar negeri 2 tahun. Masa kamu nggak ingat aku? Shen Wei. Iya, Aku ingat dulu penampilanmu bukan seperti ini. cuma sedikit saja kok. Ya, cuman sedikit khawatir. Mas Siki. Waktu itu aku lihat di pinggir jalan. Dia lagi merayu paman dan bibimu. Hari ini dia pura-pura kasihan lagi di sini. Pasti niatnya nggak baik. Bukan. Ternyata kamu. Dia itu Mas Sikinya. Jangan tertipu sama dia. Ibuku waktu itu gula darahnya rendah. Katanya ada orang baik yang mau bantu. Itu kamu ya?
Cuman sedikit usaha saja. Kok jadi beda dari yang aku bayangkan? Kamu kerja di sini? Iya, cuma pekerja sementara. Aku sendirian yang urus anak. Nanti ada perusahaan yang nggak berani mempekerjakan aku. Terpaksa cari kerja serabutan. Kalau nggak kuat lagi, cari yang lain saja. Restoran ini punyaku. Aku akan minta manajer untuk menahanmu di sini. Benarkah? Hah? Terima kasih Tuan Lu. Ini permen kecil ya. Hei Mas Siki, tunggu aku. Kenapa kamu nangis? Xiao Tang. Aku ibunya ada apa? Lihat sendiri. Ada anak nakal yang menggores mobil Nyonya. Aku tidak menggores mobilmu. Kalau gitu, jelaskan dari mana goresan ini. Aku tidak tahu. Xiao Tang tidak takut. Mana mama? Kamu bilang anakku yang menggores mobil? Kamu punya buktinya? Cuma aku dan dia di sini. Kalau bukan dia, berarti aku. Anakku tidak pernah bohong. Kamu memfitnah tanpa bukti. Kamu harus minta maaf sama anakku. Beraninya kamu bilang begitu padaku? Cari masalah. Xiao Chen, mobilku. Ini mobil yang baru aku ambil pagi ini. Siapa yang berani? Itu dia. Siki, kenapa kamu selalu tertarik sama wanita ini? Dua ibu-ibu ini tidak tahu malu. Anaknya liar karena tidak dididik ayahnya. Memangnya ada apa yang bagus? Kamu berani memukulku? Bilang saja langsung. Tapi aku tidak izinkan kamu bicara begitu tentang anakku. Anakku tumbuh tanpa kehadiran ayahnya. Tapi dia tetap anak yang baik dan penurut. Kami berdua masih hidup dengan baik. Sama sekali tidak butuh pria tambahan itu. Aneh kok rasanya ada yang sedang mengomeliku. Kak Siki, lihat-lihat dia. Dan dia benar. Nona Shen, kamu yang cari gara-gara tanpa alasan. Maksudmu aku yang tidak masuk akal? Katanya anaknya menggores mobilku. Aku belum minta dia ganti rugi. Dia malah menangis duluan. Anakku tidak membawa benda tajam. Dia masih kecil. Goresan sedalam itu. Dia tidak mungkin melakukannya. Lagi pula, dia baik-baik saja. Ngapain menggores mobilmu? Orang ini dibagi menjadi 3, 6, 9, dan seterusnya. Semakin rendah derajatnya. Dengan darah orang rendahan, mereka benci orang kaya. Sambil bermimpi dapat sesuatu tanpa usaha. Mungkin anakmu cuman iri padaku. Aku tidak tahan melihat nona ini. Nona Shen, apa saya lupa memberitahu kamu saat dinasti Qing runtuh? Kami semua cari uang dengan tangan sendiri. Apa itu tinggi rendah? Dalam hal kehidupan, kami memang tidak sebaik kamu. Tapi soal moral, kamu tidak sebaik kami. Sudah cukup. Shen Weiyi segera minta maaf pada ibu dan anak ini. Kenapa aku harus minta maaf? Kita kan tumbuh besar bersama. Kenapa kamu malah membela orang luar ini? Aku hanya melihat benar dan salah, tidak peduli dekat atau tidak lagi pula. Mereka bukan orang luar. Apa mereka istri dan anakmu? Dia karyawan restoran, aku bosnya. Ada masalah dengan karyawan aku? Kamu pasti wanita yang menggoda Kak Sici? Membuatnya mati-matian untukmu. Jangan ganggu ibuku. Xiao Tang, kamu tidak apa-apa. Kenapa sampai berdarah? Berubah jadi mata biru. Apakah dia? Masih sakit? Oke. Pasti aku salah baca. Baiklah. Tidak apa-apa. Oke. Sekarang tolong minta maaf pada putri saya. Kenapa aku harus minta maaf? Hanya karena kamu mengekspor fitnah. Hanya karena kamu menyakiti orang. Justru putrimu yang menabrak mobilku dan memaksakan diri ke depan melebihi kemampuannya. Gadis liar tak dikenal. Memang pantas.
2 kali. Kamu memukulku 2 kali. Aku ulangi lagi. Putri saya tidak. Kalau kamu bilang tidak, berarti tidak ada. Tunjukkan buktinya. Bisa tunjukkan buktinya? Aku, Apa yang sebenarnya terjadi? Coba periksa. Apakah Nona Shen masih ada yang ingin dikatakan sekarang? Sudahlah, Nona Ben menganggap dirinya sial. Tunggu sebentar. Minta maaf pada Nona ini. Maaf. Ini dia. Berani-beraninya menggoda kakakku Siki. Tunggu, aku akan membuatmu malu. Tuan Lu sudah kembali, bagaimana dengan orangnya? Hei dia... Pergi. Hei, apa aku melewatkan sesuatu? Pak Lu, sungguh merepotkan Anda. Apa yang Shen Wei katakan padamu jangan khawatir? Tidak apa-apa, sudah terbiasa selama ini. Ternyata ibu tunggal memang susah ya. Walaupun aku tidak akan menikahi wanita itu. Tapi setelah anaknya dibawa pulang, kamu bisa beri uang lebih sebagai kompensasi. Oke. Tangan mama sakit. Kok masih sakit? Tulangnya kenapa? Mama beli permen lagi, nggak akan sakit lagi. Kamu, Xiaotang. Mau beli apa lagi? Hari ini paman lu yang traktir. Oh, beneran? Oke. Aku mau yang ini, aku mau ini, aku mau ini. dasar kucing rakus. Mama makan juga. Gigit lagi. Paman makan juga? Paman itu nggak mau makan. Anak-anak biasanya suka apa lagi sih? Sama boneka berbulu, gaun putri yang cantik. Oke, tas sekolah yang bagus, jepit rambut pita. Oke. Paman belikan untukmu. Wah, paman yang terbaik yang pernah aku kenal. Jadi paman lu mau nggak di-upgrade jadi ayahku? Xiaotang, Pak Lu punya anak perempuan sendiri. Jangan macam-macam. Oke. Kalau saja dia benar-benar anakku. Maaf, Pak Lu. Tidak apa-apa, Xiaotang. Aku sangat suka anak ini. Nanti perkenalkan dia ke anak perempuanku. Mereka pasti akan jadi teman baik. Apa aku akan ketemu adik kecil baruku? Kalau aku makan, aku kasih dia setengah. Tidak. Pak Liu, aku sudah beli malmu. Bawa kontraknya ke sini. Setelah Xiaotang, Ibu Xiaotang bisa bawa kamu ke sini kapan saja. Semua yang mau kamu makan gratis. Bukan di sini. Kamu pernah bantu ibuku dulu. Ini semua sebagai terima kasih. Pak Lu, saya bawa kontraknya ke sini. Merupakan berkah bagi saya bahwa Bapak bisa membeli mal ini. Harganya berapa, isi sendiri? Hei, oke. Ini nona muda dan nona kecil cocok sekali kalau bersama, membuat orang iri. Aku bukan. Kamu tidak ada urusan di sini. Pulang saja. Tidak perlu jelaskan ke orang yang tidak relevan. Sugar suka di sini. Anak perempuanku juga akan suka. Beli dan berikan padanya. Dia akan sangat senang. Jadi kamu memberikannya ke anakmu? Tak disangka, Pak Lu tidak hanya muda dan berjanji, tapi juga sangat perhatian pada keluarga. Saya yakin istri dan anak Bapak akan sangat senang. Mungkin. Kalau ayah Xiaotang punya setengah dari Pak Lu, tidak satu, 10.000 saja sudah bagus. Aku sudah puas.
Lusiki, kamu tinggalkan aku sendirian. Tidak setia sekali. Kamu di mana? Jalan-jalan, tunjukkan siapa yang bersama kamu. Ah, Kamu dokter, bukan paparazi. Jalanin mobilnya yang benar. bukan halo? Pergi ke mall nggak mungkin kencan kan? Lusici, si pohon besi berumur 1000 tahun. Mau mekar nih. Tapi kan baru dengar dari istri dan anaknya. Kenapa sekarang? Pak Lu, Oke. Restoran di Jalan Fuxing yang dulu aku datengin, pendapatannya akhir-akhir ini gimana? lumayan, 80.000 sampai 100.000. Ya, kalau gitu, kasih kenaikan gaji buat semua orang deh. Naik 10.000 buat semua. Pekerja kontrak juga naik. Kalau cuti karena urusan keluarga, juga naik. Ibu tunggal nggak gampang ngurus anak. Mau naik, apa, cepetan pergi. Semoga ini bisa bantu Nona Jiang. Enggak, makasih. Ini buat aku. Kenapa kamu nggak kerja di restoran? Ya, aku libur hari ini. Jadi aku keluar buat kerja dan cari uang. Kamu lagi butuh uang, terus kenapa tadi kamu kasih aku seikat bunga? Itu buat anak perempuanmu. Kamu kirim banyak barang sama permen kecil. Kamu kan nggak nolak yang tadi. Tapi sayangnya aku merusaknya. Nggak sayang, setidaknya waktu bunga-bunga itu beterbangan. Cantik kok. Hei, Pak Lu buat orang-orang kayak kami. Romansa nggak terlalu penting buat kami. Makan itu yang paling penting. Ambil uangnya, anggap saja bunga-bunga itu aku yang beli. Cewek brengsek ini udah punya anak. Mau rebut Kak Siki dariku? Nggak lihat diri pantas apa nggak? Lanjut intai Jiang Qingyu. Cari ayah dari anaknya. Jiang Qingyu, kamu nggak usah terima kasih sama aku. Tunggu aja selirmu bikin masalah. Aku lihat muka apa yang bisa buat ngelabuhin Kak Siki. Pak Lu, terima kasih sudah mengantarku pulang. Tidak apa-apa, tidak aman bagi perempuan jalan sendirian di malam hari. Aku naik dulu. Oke. Tunggu sebentar. Walaupun agak lancang, tapi aku tetap ingin bertanya. Ayah Xiao Tang, Dia sudah meninggal. Iya. kalau begitu tidak apa-apa. Apa yang kamu katakan? Bukan, maksudku kamu sudah membantu ibuku. Belum ada ucapan terima kasih yang resmi. Bagaimana kalau lain hari aku traktir kamu makan, ajak Xiao Tang bersama-sama? Pak Lu, menurutku lebih baik kita menjaga jarak. Kamu dan aku sama-sama punya anak perempuan. Jadi, kamu seharusnya mengerti betapa pentingnya keharmonisan keluarga bagi seorang anak. Anak kecil tidak tahu apa-apa, tapi kamu tidak seharusnya membuat istrimu sedih. Bukan, kamu salah paham. Nona itu dia tepatnya hanya ibu dari anakku, bukan istriku. Maksudmu apa? 5 tahun lalu, aku diracuni minuman saat karaoke dengan teman. Bertemu seorang perempuan di lorong. Aku tidak terlalu ingat apa yang terjadi setelahnya.
Kenapa pengalaman ini terasa agak familiar? Aku tidak punya dasar perasaan dengannya. Aku bahkan baru tahu tentang anak perempuanku beberapa hari lalu. Jadi nanti akan kuberikan sejumlah uang sebagai kompensasi. Tidak akan ada hubungan lain. Lorongnya tidak mungkin kebetulan seperti itu. Pak Lu, boleh aku tanya nama KTV-nya apa? Telepon. Pak Lu, Oh, temanmu sudah datang. Saya tidak akan membuang-buang waktu Anda. Ah, kamu baru saja menyebutkan nama KTV-nya ada apa? Tidak ada begitu banyak kebetulan di dunia ini. Aku benar-benar berkhayal kalau Pak Lu adalah ayahnya Xiao Tang. Aku cuma mau tanya di mana, aku akan menghindar. Selamat tinggal Pak Lu. Hah, kenapa wanita tadi terasa familiar bagiku ya? apa setiap wanita cantik terlihat familiar bagimu? Ah, sayang. Aku bahkan tidak melihat wajahnya. Punggungnya terlihat familiar. Aku ingat sekarang. Apa itu wanita yang kamu ajak ke mall waktu itu? Hei Pak Lu. Aku selalu mengira kamu itu dingin. Aku juga mau mengenalkanmu ke dokter andrologi. Sekarang lihatnya, kamu cuma belum ketemu orang yang tepat. Bosen. Tapi aku baru dengar dari istri dan anak-anakmu. Sekarang jatuh cinta kok jadi agak membosankan ya? Jangan urusi itu. Aku ini saudara yang tumbuh bersama seperti saudara denganmu. Masa tidak mengkhawatirkan? Pak Lu, leluhur keluarga Lu sedang beruntung. Baru saja dapat gadis seperti itu. Kalau kamu buat wanita itu kesal, tidak memberikan anaknya padamu, orang tuamu pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Jadi, kamu harus cepat-cepat mengakhiri hubungan ini sejak dalam kandungan. Dia juga punya anak perempuan. Apa gunanya punya anak perempuan? Apa itu darah keluarga Lu? Pak Lu, kamu tidak peduli dengan padang rumput hijau di atas kepalamu. Tapi Paman dan Bibi tidak akan pernah setuju. Menyetir saja? Aku pikir lagi. Ibu belum tidur. Kamu membuat begitu banyak masalah. Masa aku bisa tidur? Anak dari keluarga gue bilang ke aku, sekarang susah banget nyari cucu perempuanku. Nggak ada yang boleh ngehalangin dia buat ngenalin leluhur dan balik ke sekte. Lihat tuh mulut besar, nggak heran tadi meleset cepet banget. Gue nggak peduli lu suka siapa harus bersih. Nggak semua cewek bisa masuk pintu keluargaku lu sekarang. Gue emang suka dia. Tapi dia belum tentu suka gue. Apa? Anak gue kan mau kelihatan bagus pinter. Kenapa dia nggak suka anak gue? Gue juga mikir gitu, jadi gue harus buktiin ke elu. Iya. Bener apa bener? Hampir aja gue ketipu sama bocah nakal kayak elu. Demi cucu perempuanku yang berharga, elu harus nikahin cewek ini. Apa bedanya pernikahan tanpa cinta sama di penjara? Anak perempuan gue bakal bawa pulang. Tapi gue lebih milih jomblo seumur hidup. Gue nggak akan pernah nikahin cewek yang elu sebutin. Elu. Kenapa sih emak nggak mau elu nikahin cewek yang baik? Cewek yang nyelamatin emak gue dulu itu baik banget. Tapi sekarang ibunya anak itu duluan. Main belakang sama cewek elu. Gue aja nggak berani sebutin cewek itu. Hei. Gimana nih urusan yang gue minta lu periksa? Si Jiang Qingyu mabuk 5 tahun lalu ditabrak cowok di lorong KTV. Dan waktu itulah dia gigit anak perempuannya. Ada info tentang orang itu nggak? Semuanya ada di sini. Lupakan saja, cuma nongkrong sama cewek di KTV. Bisa ada apa yang bagus? Cuma preman rambut kuning. Lihatin mata si cewek jorok itu, Tunjukkan ini aja ke Kak Sici. Dia bakal ngerti betapa murahan cewek Jiang Qingyu itu. Pelayan. Tunggu dulu. Aku mau dia yang melayaniku.
Jiang Qingyu, aku udah selidiki semua tentang kamu. 5 tahun lalu, kamu punya anak habis main-main sama cowok. Menurutmu Kak Siki bakal mikir gimana kalau tahu? Kayaknya Nona Shen salah paham. Aku nggak punya hubungan kayak gitu sama Tuan Lu. Kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu tuh yang mengelabui Kak Siki pakai cara yang manis. Makanya dia nggak mau ketemu aku. Dengar-dengar, kamu nggak pernah kontak orang itu dalam 5 tahun terakhir. Aku bawa datanya. Pulang sana cari dia. Jalani hidup yang layak buatmu. Masih ada urusan lain? Kalau nggak ada, aku duluan ya. Kamu! Mau kabur habis nodain rok aku. Kamu kenapa? Karyawan kamu nodain rok aku. Sikapnya juga parah banget. Dia yang nodain sendiri. Diam deh. Bangsat, nggak tahu kalau tamu adalah raja, malah cari alasan di sini. Katanya Tuan Lu mau inspeksi hari ini. Kalau dia tahu, gajiku bisa dipotong. Nona, kami yang bayarin makanannya. Gimana, setuju? Enggak, kecuali dia nyungkem minta maaf sama aku. Baik-baik, oke. Aku nggak mau minta maaf sama dia. Kamu ini pelayan paling rendah. Apa itu mulia? Nggak ada bedanya tinggi dan rendah. Tapi benar dan salah. Aku nggak nodain bajunya. Aku nggak ada alasan buat minta maaf. Kamu nggak nodain? Masa iya aku sendiri yang nodain? Begini aja, kalau dia nggak minta maaf, jangan mimpi mau lanjutin bisnis restoran ini nanti. Berhenti nulis. Lututin dan minta maaf. Lepasin, aku nggak mau berhenti. Kamu baik-baik aja. Iya. Siapa suruh kamu sentuh dia? Dia yang nyakitin tamu duluan. Tamu? Tamu apaan? Dia nggak akan diterima di sini lagi nanti. Buat kamu. Nggak bakal dipotong gajinya kan? Kamu dipecat, Pak Lu, aku jangan buru-buru. Aku anterin kamu ke rumah sakit. Kak Siki, cewek ini nggak pantas dapat kebaikan kamu sama sekali. Dia udah main-main sama rambut kuning dari muda. Sekarang pura-pura miskin biar dikasihani. Cuma buat dapetin kamu si menantu emas. Bukan kayak yang dia bilang. Informasi soal rambut kuning itu ada di tanganku. Jiang Qingyu, berani kamu nolak? Hah? Ini dia. Nona Shen, jangan main-main dengan lelucon membosankan seperti itu lagi. Kok bisa? Hei, kamu. Pasti jadi kotor tadi. Jiang Qingyu, kali ini kamu lolos dulu. Lain kali kamu tidak akan beruntung lagi. Tunggu di sini, aku akan panggil dokter. Hei, jangan. Aku sudah buat janji lewat ponsel. Guyan menyelesaikan 2 tahun studi kedokteran di luar negeri. Walaupun itu untuk proyek internasional tertentu, tapi biarkan dia periksa Qingyu. Apa dia bisa dipercaya? Dia menerbitkan 2 makalah SCI selama studinya. Dia juga dinobatkan sebagai profesor termuda di negeri ini. Seharusnya tidak masalah, oke? Halo Lu, lagi apa? Aku punya teman yang terluka. Bantu aku periksa. Tapi kebetulan aku ada pasien yang harus dikonsultasikan sekarang. Aku lebih penting atau pasienmu lebih penting? Hana tentu saja pasien. Aku punya etika profesional, tahu? Aku benar-benar merasa dia itu tiran dalam novel. Aku tipe dokter yang selalu siap dipanggil. Rasanya menolak Lucici ternyata enak banget. Kalau mau mati, beliin Qingyu makanan dulu. Hei, itu kamu ya? Ingat, waktu itu aku bantu anak perempuanmu yang mimisan.
Itu kamu? Senang sekali ketemu keluarga lu kali ini. Akhirnya nggak muter-muter lagi. Tunggu sebentar. Istri kamu ada padaku. Ayo. Kamu datang sendirian? Suamimu mana? Oke, dia sudah meninggal. Aku benar-benar nggak tahu sudah berapa tahun keluarga lu dikutuk seperti ini. Kurasa begitu. Anak ini masih kecil, nggak ada ayah yang ngurusin. Gimana bisa gitu? Lagi pula kamu masih muda dan cantik. Sayang banget kalau sendirian. Maksud dia apa sih? Kamu ada ide buat aku? Kelihatannya jujur, nggak nyangka pikirannya nggak bener. Aku punya pacar. Dia baru aja keluar. Kamu punya pacar? Walaupun kami baru kenal. Tapi dia baik, kalau nggak ada halangan. Ya dia seumur hidup. Pria yang baru aku temui. Apa layak dipercaya seumur hidup? Nona, jangan sampai tertipu. Memangnya ada apa yang bisa ditipu? Tuan Lu, maaf, ada urusan mendesak. Aku terpaksa pakai kamu buat tameng. Aku... Ada pasien di ranjang 7 Dr. Gu yang kondisinya tidak normal. Cepat periksa. Oh, ya. Kenapa kamu keluar lenganmu? Katanya dokter cuma keseleo ringan. Hati-hati saja, 2 hari ini. Bapak Lu, masih ada urusan lain? Aku dengar dari Guyan, wanita itu juga di rumah sakit. Mungkin aku bisa tahu keberadaan putriku hari ini. Tapi King Yun... Oke, Bapak Lu, bukannya... Sudah, ayo kita pergi. Ah, baik. Ya. Tangan Mama terluka. Hati-hati. Mama tiup, nanti tidak sakit. Halo, kamu Jiang Xiaotang, anak liar tanpa ayah. Aku bukan anak liar. Tapi ayahmu memang tidak pernah datang. Bukan cuma tidak punya ayah, tukang bohong juga. Kecil-kecil sudah tidak belajar baik, berani mengganggu teman sekelas. Kamu siapa? Aku ayah Xiao Tang. Kenapa dia bilang begitu? Kalau berani ngomong sembarangan lagi. Aku suruh Dr. Gu nongkrong di samping tempat tidurmu tengah malam, tembak pantatmu. Ah, anak-anak zaman sekarang lucu banget. Aku tadi curiga apa ya? Pak Lu, mana mungkin dia orang itu? Xiaotang, kenapa? Kamu merasa diperlakukan tidak adil? Jangan nangis, Paman Lu anterin kamu pulang. Paman Lu, aku udah beresin. Kamu harus manfaatkan kesempatannya. Paman beneran nggak mau mampir ke rumahku? Udah malam, Paman nggak enak naik. Paman Gula lain kali datang jenguk kamu ya. Paman, jangan bohong. Jangan bohong kalau nggak bisa. Ayo kita kaitin kail. Kail yang dikaitin 100 tahun nggak bakal berubah. Siapa sih jahat kecil? Kalau beneran kamu enak banget ya. Ada apa dengan aku? Oke. Ingat pesan yang aku kirimkan padamu hari itu? Aku sedang berpikir untuk memperkenalkanmu dengan istri yang belum pernah kamu temui. Tapi kemudian, aku tahu dia sudah punya pasangan. Itu bagus. Setidaknya memastikan dia tidak menggangguku di masa depan. Lu Sici, kamu benar-benar tahu caranya fokus. Apakah fokusnya tentang kamu? Fokusnya adalah pada anak. Wanitanya sangat spesifik. Anaknya sangat menyukai pacarnya yang sekarang. Jadi kemungkinan kamu mendapatkan kembali garis keturunanmu adalah 0. Sekarang kamu punya 2 pilihan. Pertama, dalam seminggu, punya anak perempuan dengan orang yang kamu sukai. Minggu ini adalah batas waktu yang ditetapkan paman dan bibimu untukmu. Kedua, kalahkan pria yang mendekati wanita itu, menggantikannya.
Aku menghargai haknya untuk mengejar cinta sejati, tapi dia juga harus menghargai fakta bahwa itu anak perempuanku. Jika masih ada kesempatan kamu bisa bertemu dengannya, ingat untuk sampaikan pesanku. Jika dia bisa menyerahkan hak asuh anaknya, aku bisa menyetujui permintaan apapun. Pak Ba, reputasinya memang pantas. Tidak apa-apa, mundur saja. Ini. Hei, anak keluarga Gu sudah kembali. Hei. Paman Lu, kebetulan sekali. Anda juga bekerja di grup perusahaan Lu? Jangan bicara denganku. Ada kabar tentang cucu perempuanku dan menantuku? Ya, sedikit tapi tidak banyak. Katakan. Apakah menantumu punya pacar? Paman Lu, dia tidur dengan putra Anda lalu pergi. Artinya aku tidak suka dia. Baik. Sekarang dia punya pacar baru. Kurasa Lusiki sudah 99% tidak mungkin. Dia bisa saja tanpa istri. Aku tidak bisa hidup tanpa cucu perempuanku. Keluarga Lu kami akan mengklaim anak ini. Tapi aku bisa lihat wanita itu sangat peduli pada anaknya. Paman, Anda ingin membujuknya menyerahkan hak asuh? Sepertinya tidak mudah. Oke. Keluarga Lu kami adalah orang terkaya di Jiangcheng. Makanan, tempat tinggal, dan penggunaannya yang terbaik di antara 10.000. Juga pilihan terbaik untuk mengembalikan anak-anak ke keluarga Lu. Apa maksudmu? Hei. Gadis itu baru berusia 4 tahun, tanpa ibunya di sampingnya. Bagaimana bisa kau rawat? Jadi, kalau ada nyonya muda di keluarga Lu, yang bisa menjamin masa depan anak itu, mungkin dia akan melepaskannya. baik. Apa kau dikirim Siki untuk membela wanita yang disukainya? Wah, ketahuan. Oke. Hei, meskipun kamu benar, tapi biarkan wanita yang tidak jelas itu menikah ke keluarga Lu. Tidak mungkin. Paman, sekarang di mana cari orang yang baik hati dan penyayang? Suka anak-anak, gadis yang tidak materialistis. Aku memang kenal saat... Tidak. Waktu itu, ada seorang ibu dan anak perempuan yang menolong saya dan istri saya di jalan. Setelah itu, dia pergi begitu saja tanpa minta apa-apa. Akhir-akhir ini, saya sibuk mencari seseorang. Belum sempat berterima kasih. Saya juga cerita ini ke Siki. Kayaknya dia nggak peduli. Ada hal lain. Saya benar-benar nggak pernah dengar Pak Lu bilang. Masih bisakah kamu menemukan orangnya? Nenek kasih permen. Ya. Cari dan buat janji untuk makan malam. Baik. Ya, ada lagi. Pergi bilang ke Lusici. Meskipun keluarga Lu ada di generasinya, saya tidak akan pernah mengizinkan wanita licik itu masuk ke keluarga Lu. Hei, katanya 3 wanita main satu lakon. Lusiki, kamu sangat beruntung. Ibu, ayah, kalian memanggil saya pulang untuk sesuatu? Saya sudah bicara dengan ayahmu. Kalau kamu nggak mau nikahi ibu anak itu, boleh. Saya ada janji dengan seorang gadis. Kamu juga ikut makan malam di Hotel Holy Light besok malam. Hei, Bu, waktunya sudah segitu. Ibu nggak mau mengenalkan orang lain ke saya, kan? maksudmu apa? Maksudmu setelah anaknya dibawa pulang, perlu ada yang merawat. Lagi pula, gadis ini sangat baik. Kami pasti tidak akan biarkan cucu perempuan kami diperlakukan tidak adil nanti. Baik. Para wanita manja itu, masa sih tiba-tiba menerima seorang anak perempuan yang muncul begitu saja? Hei, saya tidak setuju dengan ini. Kurasa kau benar-benar tergoda oleh si rubah itu. Aku kehilangan akal sehat. Dia tidak seperti itu, dan dia pernah menyelamatkanmu. Jangan bilang begitu. Aku sudah lihat orang yang lebih baik. Menurutku, dia kandidat yang lebih baik untuk menantuku. Kalau kau panggil aku pulang cuman untuk bilang ini, maka tidak perlu dilanjutkan. Hei, Besok malam jam 7. Hotel Holy Light. Kalau kau tidak datang, jangan harap bisa masuk rumah ini lagi seumur hidupmu. Bocah ini, aku benar-benar kesal. hei Bu, tenang dulu. Santai saja. Hei. Itu dia. Halo nenek, halo kakek. Oke, silakan duduk. Duduk. Nona Jiang, aku tahu semua situasimu.
Tidak mudah membesarkan anak sendirian selama bertahun-tahun, kan? Aku sudah terbiasa. Karena kau menyelamatkanku, berarti kita memang ditakdirkan. Tidak banyak yang bisa kubantu. Kebetulan di sampingku ada orang yang tampan dan bertubuh bagus, pria yang mumpuni. Biar ku perkenalkan kalian. Tidak usah. Nah, kau masih muda. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Tidakkah kau pernah berpikir untuk mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk menghabiskan sisa hidup bersamamu? Aku pernah memikirkannya. Kalau kau tidak percaya, kita tarik kailnya. Kail tergantung. 100 tahun tak berubah. Siapa si jahat kecil itu? Kebetulan aku sangat menyukaimu dan Xiaotang. Aku sangat berharap kamu bisa bahagia. Paman Lu dan bibi Lu sangat baik padaku. Aku pernah bersama anak mereka. Kalau mereka tahu, pasti akan kecewa padaku. Kenapa kamu terlihat tidak bahagia? Apakah ada orang yang kamu sukai? Tidak. Itu bagus sebelum aku mengganggu, menyulitkanmu. Sudah lama aku tidak memikirkannya. Mungkin, aku seharusnya tidak egois mengganggu kehidupan stabil orang lain. Aduh, hampir jam 7. Kenapa si bocah ini belum datang juga? Kamu dari mana saja? Kenapa belum datang? Aku tidak mau pergi. Para gadis sudah di sini. Seberapa besar sih gengsi kamu? Sampai-sampai wajahmu saja tidak bisa ditunjukkan. Aku sudah punya orang yang kusukai. Jangan urusin itu. Oh, sejak kecil belum pernah bicara soal cinta ini. Baru ketemu seorang wanita, sudah harus dia. Dia kasih kamu minum apa sih? Hachi. Mama, kamu sakit. Tidak, mungkin ada yang membicarakanku. Suara ini? Waktumu tinggal 10 menit. Tidak bisa ditawar. Hai. Kenapa aku kayak dengar suara bisikan? Lagi tidur sama Don. Jadi nggak nyaman angkat telepon. Kayaknya aku salah dengar. Bukan caranya nunda-nunda seperti ini. Qingyu sudah mulai ragu-ragu. Aku nggak mau dia salah paham lagi. Mama makan yang manis. Perasaan juga jadi manis. Mama senang banget ditemani Xiaotang. Tapi yang dingin ini nggak boleh kebanyakan. Hei, ini buat nenek dan kakek. Aha, Mama nggak peduli. Pelit banget sih. Kamu panggil aku nenek, berarti kamu cucuku. Makan saja sebanyak yang kamu mau. Nek, 1 tabung ini udah cukup. Makasih, Nek. Ini dia. Hei. Aduh. Oke. Kenapa, Bu Xiaotang? Perutku sakit. Pasti kedinginan. Makannya kebanyakan sampai masuk angin. Bibi dan Paman tidak bisa nemenin kamu hari ini. Kami harus pergi dulu. Maaf ya. Gak apa-apa, kesehatan anak yang paling penting. Cepat pulang saja. Iya, oke. Oke. Bukannya orangnya katanya sudah datang. Aku duluan ya. Bisa kabur sebentar, nggak bisa kabur. Lambat laun ketemu juga. Aku sudah punya orang yang kusukai, dan aku yakin dia akan menerima anakku. Kenapa nggak bisa percaya aku sekali ini saja? Pengalamanku lebih banyak darimu. Aku harus pilih yang lebih baik darimu. Tapi yang kamu pilih belum tentu yang kuinginkan.
Dua orang bersama, yang paling penting saling bahagia. Kamu ini kebanyakan baca cerita cinta atau kebanyakan nonton drama pendek? Aku ada urusan duluan ya. Siki. Hey, Pasti selalu ada yang jadi nyonya muda keluarga lu. Kenapa nggak bisa aku? Beliin aku sesuatu. Semakin cepat semakin baik. Kak Siki, nunggu nasi masak. Aku tahu caranya kamu nolak. Kak Siki, kakiku lagi sakit. Bisa anterin aku? Nggak nyaman. Udah malam begini aku masih sakit lagi. Gimana kalau kamu sendirian di sini terus diganggu orang jahat? Kamu semprot apa? Kok baunya nyengat banget? Oh. Aku takut kamu capek habis seharian kerja. Jadi aku semprotin wewangian buat nyegar-nyegarin. Ini mahal loh. Dari sini ke rumahku sejam. Berhasil. Nggak usah disimpan. Kok panas banget? Kak Siki, malam ini aku temani kamu ya. Kak Siki. Kak Siki, aku temani kamu ya. Mas Siki. Pasal 1 Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas. Pasang sabuk pengaman saat naik mobil. Nona Shen, jangan lupa lain kali. Kenapa tiba-tiba menginjak rem? Oke. Ini dia. Hah? Apa ini? Tapi baru 20 menit? Kakimu sakit, aku akan minta orang mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Kalau mau pergi, kamu harus menemaniku. Aku sudah mengatur seseorang untuk mengantarmu ke rumah sakit. Selamat malam. Oke, Nona Shen. Kamu baru saja menginjak kakimu yang patah. Tuan Lu, Kenapa kamu sendirian di luar larut malam begini? HP-ku mati, tidak bisa dapat taksi. Oke, masuklah. Aku akan mengantarmu pulang. Oke. Tuan Lu. Pak Lu, kenapa telingamu merah? Kamu minum alkohol? Kamu bisa menciumnya? Tidak. Pak Lu, kamu terlalu dekat. Ada apa denganku? Wanginya enak. Pak Lu, kamu tidak layak menyetir sekarang. Kamu bisa istirahat sebentar di sini. Kenapa cepat sekali? Pak Lu. Lu Siki.
Kamu tahu siapa aku? Qingyu. Kamu adalah Jiang Qingyu. Boleh aku menciummu? Ibu, kenapa masih tidur? Aku bakal telat ke TK. Hei, salah ibu. Ibu antar kamu sekarang juga. Iya, Bu. Ada orang di kamar ibu. Enggak, kamu salah lihat. Ayo pergi. Kaki Shen sama sekali nggak cedera. Sepatu hak tinggi yang dia pakai kemarin, larinya lebih cepat dari aku. Aku datang bukan untuk nanya-nanya soal dia. Kalau aku mau melamar, oke. Apa yang harus disiapin? Ini bukan lamaran kamu, sama ibu si anak siapa? Kencan buta yang dikenalin om tante? Atau cewek yang kamu pacarin dulu? Nggak mungkin Shen Wei kan? Hak maaf, itu. Gimana urusan itu yang aku tanyain dulu? Ada apa? Bujuk wanita itu untuk menyerahkan hak asuh anak. Pastikan saja putriku bisa kembali ke keluarga lu. Orang tuaku akan berhenti mencari orang-orang yang berantakan itu. Datang untuk mempermalukanku. Tapi hanya kamu yang pernah melihat wanita itu. Jadi, kamu yang harus bertanggung jawab atas ini. Bagaimana kamu melakukannya? Rasanya aku jadi orang yang tak kenal orang saat celanaku masih terpakai. Oke. Aku akan bantu. Baiklah, menunggu kabar baik darimu. Hei, bagaimana dengan pengakuanmu? Aku sendiri tidak bisa memahaminya. Aku akan datang padamu, si ahli strategi, untuk meminta nasihat. Hei, apa aku tidak bisa diandalkan? Ini dia. Restoran tutup hari ini karena ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Baiklah. Itu. Apa yang terjadi tadi malam? Yah, tadi malam itu kecelakaan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Sekarang gadis-gadis sangat berpikiran terbuka. Apa yang terjadi 5 tahun lalu masih tetap begitu. Dokter Gu ada janji dengan pasien konsultasi jam 2. Pesan sudah dikirim ke ponselmu. Ya, oke. Wanita itu pernah aku tangani sebelumnya. Informasi kontaknya seharusnya ada di data reservasi. Ketemu. Halo? Berapa biayanya untuk menyerahkan anak perempuanmu ke orang lain? Gila. Hei. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Siapa itu? Penipu. Lebih baik jangan jawab telepon seperti ini. Lebih baik diblokir saja. Betul juga. Mungkin aku tidak menjelaskannya dengan cukup jelas. Ketik lagi. Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Aku diblokir. Aku ingin bertanggung jawab atasmu. Bukan hanya karena tadi malam. Aku belum pernah menyukai siapapun. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya, tapi aku ingin kamu tahu. Aku merasa nyaman bersamamu. Sangat nyaman. Setiap kali aku melihatmu dan Don. Aku tidak bisa tidak berpikir. Jika kamu bisa, aku akan merawatmu seumur hidupku. Apa kamu keberatan jika aku punya Don? Kenapa? Aku suka Xiaotang sudah terlambat. Bagaimana dengan anak perempuanmu? Apakah dia akan keberatan dengan seorang wanita asing menjadi ibunya? Jika hanya demi anak-anak. Mengikat dua orang yang tidak punya perasaan.
Itu benar-benar tidak bertanggung jawab, dan aku percaya kamu ada di sini. Ada Xiaotang. Dia akan lebih bahagia daripada sekarang. Jadi, Qingyu, maukah kau menerima perasaanku? Aku nggak bisa nyakitin paman lu dan tante lu. Andai saja mereka tahu. Maaf tuan lu. Aku nggak bisa terima niatmu ini. Nggak apa-apa, kau nggak perlu kasih jawaban sekarang. Berapapun lama waktunya, aku akan menunggu. Xiaotang bentar lagi pulang sekolah. Aku mau jemput dia dulu. Bang, aku diblokir sama cewek itu. Sekarang nggak bisa hubungin dia. Ngeblokir elu? Kenapa aku nggak tahu? Gimana kalau aku kasih nomor teleponku, kamu aja yang hubungi dia? Nggak, aku nggak mau ada urusan sama cewek itu. Lu Siki, aku pasti berutang budi sama elu di kehidupan sebelumnya. Aku bakal jadi saudara elu seumur hidup. Ibu lagi mikirin apa? Don, kamu mau punya ayah baru? Apa paman lu udah nembak ibu? Kok kamu tahu? Paman lu suka sama ibu. Ibu suka sama paman lu. Wajar dong kalau dia nembak ibu. Jadi, ibu udah terima dia? Enggak. Aku takut kamu nggak terbiasa sama lingkungan baru. Ibu, paman lu kan hebat banget. Nanti kalau ibu nikah sama dia, uangku bakal banyak banget, gak bakal habis. Aku bakal coba terbiasa dengan masalah ini. Oke, aku yang ceroboh. Hei, Bu, aku cuma bercanda. Hei. Terserah kalian orang dewasa mau menikah atau tidak. Anak-anak nggak bakal ngerti, tapi aku ngerti. Kalau kamu lihat permen yang kamu suka, kalau nggak buru-buru beli, bisa aja udah dibeli orang lain. Nanti kamu baru nyesel, udah telat. Ibu yang baik, ngerti. Makasih ya sayang. Ayo pergi. Hei Nona Jiang, nggak nyangka ketemu kamu di sini. Nenek, Setiap lihat Don, aku jadi ingat cucu perempuanku. Entah kapan bisa ketemu lagi. Aku minta maaf, tante lu pergi lebih awal waktu itu. Nggak apa-apa, sudah lewat. Gimana kalau lain kali aku cari kesempatan buat kalian ketemu? Kayaknya aku perlu jelasin ini ke kamu. Sebenarnya, aku udah punya orang yang aku suka. Sejak kapan? Udah lama. Hei, aku udah khianati kepercayaanmu. Hei, aku juga salah. Nggak tanya-tanya dulu yang jelas, langsung main atur. Kayaknya si anak nakal itu kurang beruntung. Siapa orang yang kamu suka? Mau tante bantu cek? Dia itu. Sekarang katakan yang sebenarnya pada tante lu. Sepertinya tidak. Dia pria yang baik. Kalau ada kesempatan, pasti akan kubawa dia bertemu denganmu. Tante Lu, aku mau menemui Tante. Tak kusangka bisa bertemu Tante di sini. tante ini kok sama seperti NPC, bisa muncul kapan saja. Tante Lu, aku bertemu Kak Siki beberapa hari lalu. Membicarakan masa kecil. Ingat dulu pernah main ke rumah Tante. Paman Lu bilang, kalau aku sudah besar nanti jadikan aku menantunya. Dia cuma omong kosong, itu bisa dianggap? Keluarga Lu punya usaha yang besar. Bisa jadi menantumu. Penampilan, bakat, latar belakang keluarga, semuanya harus ada. Nasihati beberapa orang untuk menimbang apakah dirinya layak atau tidak. Tidak begitu. Keluarga kami tidak punya aturan sebanyak itu. Asal orangnya bersih hati dan baik, itu sudah cukup. Tante Lu sedang berdiri di depanmu. Yang satu ini tidak ada hubungannya dengan bersih hati dan baik. Jangan sampai tertipu olehnya. Kalau dia jadi menantumu, pasti akan mencoreng nama keluarga Lu. Maksudmu apa? Tante Lu, Tante belum tahu Jiang Qingyu punya anak tanpa menikah. Gaya hidupnya tidak bermoral. Bisa tidur dengan pria sembarangan. Sekarang hidupnya tidak bisa berjalan lagi. Dia juga mulai mengincar untuk menikah ke keluarga kaya.
Nona Jiang bukan tipe orang seperti yang kau katakan. Karakter bisa diperankan, tapi buktinya sudah jelas. Tante Lu, ini foto Jiang Qingyu yang kudapatkan. Bisa langsung terlihat. Masa lalu sudah berlalu. Tidak ada gunanya melihat lebih jauh. Tapi, selain itu, Nona Jiang pernah membantu saya sebelumnya, penolong keluarga Lu. Mau mempermalukan saya dengan memfitnah seperti ini? saya tidak bermaksud begitu. Ibu, barang-barang sudah dibeli. Saya pergi dulu. Bawa Xiao Tang ke rumah saat kamu ada waktu. Baik. Baik. Jiang Qingyu, kamu yang pertama menggoda Sici. Sekarang biarkan Tante Lu berbicara untukmu lagi. Kamu tikus busuk yang merayap dari selokan. Kenapa begitu beruntung? Setiap kali saya melihat anak ini, tidakkah kamu ingat hal-hal menjijikan yang kamu lakukan 5 tahun lalu? Itu adalah kecelakaan. Tidak seburuk yang kamu kira. Selain itu, saya sekarang hidup sangat baik dengan Xiao Tang. Pria itu tidak akan pernah berhubungan lagi dengan kami. Ayo pergi. Kamu mendengus. Keluarga Lu punya 1 atau 2 ramuan ajaib apa yang kamu minum? Tidak mendengarkan saya sama sekali. Kalau begitu, maka biarkan kamu menghilang dari Jiangcheng selamanya. Bapak Lu, Kalau kamu mengaku ke seseorang, tidak ada balasan setelah 3 hari. Artinya apa? artinya 80%-nya kuning. Hei Bapak Lu, mau kemana? Siapa? Cek meteran air. Hei, tidak. Kamu pemilik properti, punya dokumen. Tentu saja jangan bergerak. Tidak, Ibu dalam bahaya. Cepat cari orang untuk selamatkan dia. Ya, cari Om Lu. Kalau tidak mau terluka, dengarkan saja kami. Barusan bilang apa? Aku tidak dengar. Barusan bilang apa? Gak dengar. Jangan marah, kami cuma bercanda. Iya. Jangan ganggu dia. Ini. Pendingin biologis berbasis karbon. Oh. Ayo, siapa yang nyuruh kamu? Nona Shen. Shen Wei hahaha. Cara-cara licik kayak penculikan aja dipakai. Didikannya dimakan anjing ya? Mungkin kamu salah paham. Masyarakat sekarang ini negara hukum nakal-nakal penculikan, masuk penjara loh. Dia cuma suruh aku nakut-nakutin aja, suruh dia minggat dari Jiangcheng aja. Terus dia memang nggak mau berubah pikiran ya? Aku cuma mau manfaatkan kesempatan ini buat kasih tahu dia dengan jelas. Kamu cari cara buat usir dia. Nona Shen, cewek ini terlalu bandel. Kami ikat dia. Mau datang lihat nggak? Oke, kami tunggu ya. Hei Pak Lu, nggak ada. Kalau ada apa-apa bilang ke aku saja. Kembali. Hei, Setiap ketemu kamu, aku selalu kabur. hei. Sudah lama banget. Cucu perempuanku mana? Aku sempat kontak. Tapi dia memblokirku. Jadi aku cuma bisa cari Lusiki buat cari jalan. Kamu cari dia buat apa? Dia malah pengen bikin berantakan. Kasih nomornya ke aku. Oh iya. Oh benar. Ingat, ada foto lain. Walaupun cuma foto kecil biasa ukuran 2 inci. Tapi foto KTP orang lain jelek banget sampai nggak bisa dikenali. Cewek ini juga cantik banget tanpa make up. Kamu ngomong apaan sih?
Sakit kupingku dengerinnya. Dia gimana? Dia itu menantuku. Si Tang-Tang itu cucuku sendiri, Jiang Qingyu. Oke, dia. Kayaknya dia karyawan restoran yang dimiliki perusahaan kita. Pak Lu sebelumnya kasih kenaikan gaji ke seluruh restoran itu cuman buat dia. Jadi dia itu orang yang disukai anakku. Ah, Putranya jauh banget. Ternyata kita lagi cari orang yang sama. Siapin orang buat cucu dan menantuku. Ya, bukan paman, HP-ku mana? Kamu mau ngapain sih ngikat orang? Tunggu dulu, semuanya ada di sini. Kenapa kamu nggak dengerin aku dengan jelas? Nona Shen, aku kasih tahu langsung ya. Aku nggak suka sama kamu. Antara kita berdua, itu nggak mungkin. Kenapa, Kak Siki? Dari kecil aku cuma suka sama kamu, tapi kamu nggak pernah mau lihat aku lagi. Aku ini anak perempuan keluarga Shen yang terhormat. Cantik dan tubuhnya bagus. Apa sih yang nggak lebih baik dari Jiang Qingye? Hati-hati dengan ucapanmu. Aku salah? Kamu yang bilang. Kenapa sih sebenarnya? Nona Shen suka sama seseorang karena perasaan, bukan karena perhitungan matang yang dicampur kepentingan. Suka bisa terjadi dalam beberapa saat saja. Anakku nggak bohong. Kamu fitnah dengan jahat tanpa bukti. Kamu harus minta maaf sama anakku. Ibu juga. Beberapa saat itu, bikin aku pertama kali ngerasa pengen menetap. Itu bukan orang terkaya di Jiangcheng, Lu Yonghao. Ada apa dengan keributan besar ini? Katanya keluarga lu lagi nyari orang belakangan ini. Jangan-jangan orangnya ada di kompleks kita? Ya ampun, kompleks tua kita yang sudah 60 tahun ini malah mengeluarkan Phoenix emas. Malu-maluin deh orang dewasa. Tapi kenapa harus Jiang Qingyu? Dia itu pelin-pelan, tidak bisa dipercaya. Apa yang layak dia dapatkan darimu? Nona Shen, dibandingkan dengan berita yang cuma angin lalu, aku lebih percaya apa yang aku lihat sendiri. Tapi dia cuma pura-pura. 5 tahun lalu, Jiang Qingyu main-main dengan pria di Meike KTV. Siapa tahu itu cuma kebetulan atau emang kebiasaannya? Kamu bilang, Meiko KTV. Xiao Chen nggak cuma ngumpulin informasi soal pria liar itu, tapi juga ada screenshot rekaman CCTV di koridor hari itu. Xiao Qingyu masih mau cari alasan apa lagi? Nggak apa-apa. Mungkin semuanya tidak semenyeramkan kelihatannya. Percaya deh sama aku. Foto-foto ini. Selamat datang pulang, Nona dan Nona kecil. Nona muda Nona, Anda salah paham? Menantu dan cucu saya sendiri. Masih bisakah Anda membedakan mana yang asli, mana yang palsu? Bagaimana mungkin? 5 tahun lalu, aku sedang minum-minum dengan teman di karaoke, aku diberi obat. Lalu aku bertemu seorang gadis di lorong. Aku tidak ingat namanya, aku tidak ingat wajahnya seperti apa. Kupikir aku takkan pernah bertemu dengannya lagi seumur hidupku, sampai Guyan dan aku ditelepon dan diberitahu bahwa aku punya seorang anak perempuan. Dan aku terus berpikir, kenapa begitu? Aku harus memilih antara cinta dan tanggung jawab.
Sampai akhirnya aku tahu mereka adalah orang yang sama. Baru saat itulah aku benar-benar sadar apa artinya terjaga. Benar-benar kamu waktu itu. Ya, memang aku. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Bu, paman lu, telepon ayah. Kamu benar-benar ayahku, aku punya ayah. Tentu saja ya. Mulai sekarang, keluarga kita takkan pernah terpisah lagi. Ya, aku punya ayah dan ibu, nanti aku adalah anak paling bahagia di dunia. Putri kecilku sayang, keberuntunganmu belum datang. Ayo pulang. Oke, ayo. Mana kata? Aku menyuruhmu mencari profil pria itu. Apa yang sudah kamu lakukan? Sudah aku periksa, semua informasinya sudah diberikan padamu. Kamu tahu pria itu adalah Lusiki? Tahu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu tidak bertanya padaku. Kamu. Nona, ada apa? Kamu masih berani bertanya. Semua karena kamu. Aku tidak hanya gagal mendekati kakak Siki, bahkan jadi bahan tertawaan seluruh Jiangcheng. Bu, mau kemana? Pergi ke luar negeri. Aku sudah tidak punya muka untuk tinggal di Jiangcheng lagi. Kupikir aku bisa menjatuhkan Jiang Qingyu. Ternyata malah bikin rugi sendiri. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Aku ikut sama kamu. Tidak. Karena kamu lebih bodoh. Dan kamu dipecat. Kenapa bilang aku bodoh? Apa karena persiapan informasiku kurang lengkap? Bu, tunggu aku. Bawa sesuatu. Hei, ini apartemen seluas 300 meter persegi di lantai datar besar, distrik baru Chengnan. Ini villa 3 lantai di utara kota. Ini kontrak hak milik San Juan Mobile Mall. Hak pengembangan tanah seluas 20 hektar, 30% saham grup lo. Perhiasan yang tersisa dari rumah lelang. Emas batangan di bank. Ini terjadi tiba-tiba. Aku tidak sempat menyiapkan hadiah pertemuan yang layak. Semoga kamu tidak keberatan. Ini terlalu mahal untukmu. Uang seperti apa ini? Ini hal sepele di keluarga lu kami. Sekarang ada Xiaotang, si putri kecil. Dia bahkan mau bintang di langit pun. Aku juga akan lepaskan ini untukmu. Keluarga lu kami punya gen khusus. Anak perempuan yang lahir puluhan generasi sebelumnya. Bisa dihitung pakai jari satu tangan. Jadi orang tuaku senang sekali. Hahaha, sudah cukup menahan diri. Kamu dan Xiaotang adalah bintang keberuntungan keluarga lu kami. Oke, lalu bagaimana? Aku ingin bantu kamu dan Siki mengadakan pernikahan yang indah. Kalau Xiaotang bagaimana? Selenggarakan pesta pengakuan keluarga yang megah. Ajak semua orang di Jiangcheng merayakan bersama. Hahaha. Sekarang pemerintah sudah keluarkan kebijakan 3 anak. Kamu bekerja keras. Beri lebih banyak untuk keluarga lu kami. Lahirkan beberapa putri kecil lagi. Hahaha, ayah. Guyan bilang, kali ini kamu hamil anak kembar. Harus lebih berhati-hati. Berapa langkah aku jalan setiap hari sekarang diawasi ketat. Kamu berlebihan sekali. Lagi pula, aku sekarang sehat-sehat saja. Angkat kaki pun tidak masalah. Ada apa? Sepertinya mau melahirkan. Mau melahirkan? Seseorang antar nyonya ke rumah sakit. Beritahu seluruh keluarga lu. Bersiap menyambut putri kedua dan ketiga.